Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Roy dan ini teman saya Abdul. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tahap pertama dalam presentasi efektif, yaitu tahap perencanaan. Belajar kali ini ditemani dengan aku dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, berikut daftar isi dari video kali ini. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah nantinya teman-teman mampu menjelaskan tahap perencanaan dalam presentasi efektif dengan tepat. Lalu, apa itu presentasi efektif? Presentasi efektif adalah bagaimana kita memastikan suatu presentasi dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Dalam video kali ini, kita akan fokus dalam tahap pertama, yaitu perencanaan. Ada 4 aspek utama dalam tahap perencanaan, yaitu audiens, tujuan, konten, dan strategi. Yang pertama adalah audiens. Untuk membuat presentasi yang efektif, penting untuk mengetahui karakteristik audiens kita. Hal ini membantu kita dalam menyesuaikan gaya komunikasi dan tempo yang paling sesuai dengan audiens. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini, yaitu jumlah audiens, usia audiens, pendidikan, serta pengetahuan awal audiens. Aspek kedua adalah tujuan. Tujuan presentasi harus ditetapkan dengan jelas. Dengan begitu, tujuan akan membantu kita dalam menilai keberhasilan sebuah presentasi. Tujuan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau perasaan, dan psikomotor atau keterampilan. Aspek ketiga adalah konten. Konten harus dipilih dan disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kita harus memastikan bahwa audiens telah memiliki pengetahuan dasar tentang isi materi. Hal ini bertujuan agar audiens dapat memahami materi dengan lebih mudah. Aspek yang keempat adalah strategi. Hal ini mencakup pemilihan media yang akan digunakan, waktu yang akan dialokasikan untuk setiap bagian presentasi, dan metode interaksi dengan audiens. Pemilihan media dalam presentasi seringkali menggunakan media audiovisual. Berikut nilai-nilai atau fungsi audiovisual dalam presentasi. Yang pertama adalah menarik perhatian. Media audiovisual mampu merangsang indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan, sehingga lebih efektif dalam menarik perhatian peserta didik. Warna, gerakan, suara, dan animasi yang digunakan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih hidup. Hal ini sangat membantu dalam memfokuskan perhatian peserta didik pada materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah menyederhanakan materi yang kompleks. Konsep yang rumit seringkali sulit dipahami oleh audiens jika dijelaskan hanya secara verbal maupun tekstual. Audiovisual dapat memvisualisasikan proses, hubungan, atau struktur melalui sebuah gambar, diagram, animasi, maupun simulasi. Ini memudahkan audiens untuk memahami materi secara menyeluruh. Yang ketiga, memperjelas teks. Teks atau penjelasan lisan yang mungkin ambigu atau sulit dimengerti dapat dipertegas melalui sebuah audiovisual. Misalnya, narasi yang disertai dengan ilustrasi atau video akan membantu audiens memahami maksud dan isi dari sebuah materi presentasi. Ini juga dapat mengurangi kesalahpahaman audiens terhadap suatu materi. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang. Audiovisual memungkinkan ditampilkannya sebuah objek yang terlalu kecil, terlalu besar, cepat, lambat, jauh, maupun sebuah objek yang ada di masa lalu. Yang kelima, meningkatkan daya ingat dan retensi. Informasi yang disampaikan melalui audiovisual cenderung lebih mudah diingat karena melibatkan lebih dari satu indera. Karena audiens tidak hanya membaca atau mendengar saja,
tetapi juga melihat dan mengalami secara visual. Mereka akan lebih mudah menyimpan informasi dalam memori jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemilihan media yang sering digunakan dalam presentasi. Flip chart. Media ini cocok digunakan ketika presentasi dilakukan dengan audiens yang berskala kecil. Media ini juga cocok dilakukan ketika presentasi berada dalam situasi yang tidak ada arus listrik maupun perangkat digital. Slide. Media ini cocok digunakan untuk presentasi formal seperti seminar, rapat, dan kuliah. Video presentation camera. Media ini cocok digunakan ketika presentasi online maupun webinar. Computer-based media. Media ini adalah media-media yang sangat membutuhkan komputer seperti laptop, tablet, maupun smartphone dalam penggunaannya. Multimedia. Multimedia adalah media dengan kombinasi teks, audio, video, maupun animasi. Handout. Media ini cocok digunakan untuk mendukung materi presentasi. Media ini berisikan seperti ringkasan maupun referensi. Infografis, papan tulis, AR dan VR, podcast, storyboard, interactive touchscreen, prototype, dan mind map. Sekian kegiatan belajar kita hari ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih, sampai jumpa.